Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas alur cerita Donghua BTTH episode ke-207, yang dimana pada episode sebelumnya, setelah kematian Raja Naga Utara, Xian menahan duka mendalam melihat kehancuran suku Naga Void kuno akibat pengkhianatan internal. Meski kehilangan hampir separuh klannya, ia menyadari bahwa tewasnya 3 Raja Naga justru membuka jalan bagi penyatuan 4 Pulau Naga di bawah kepemimpinannya sebagai Kaisar Naga Tunggal. Xiaoyan pun memberi dukungan penuh, meyakinkan bahwa dengan konstitusi Naga Phoenix, Xian mampu membawa klannya melampaui kejayaan masa lalu. Di tengah suasana itu, Xiaoyan meminta jasad Raja Naga Utara untuk disempurnakan menjadi boneka tempur. Meski bertentangan dengan tradisi, Xian akhirnya menyetujui sebagai balas jasa. Dalam retreat tertutup, Xiaoyan menempa jasad tersebut selama 10 hari menggunakan Purifying Demonic Lotus Flame. Namun, sisa kesadaran Raja Naga Utara tiba-tiba bangkit dan menyerang. Ternyata, semua itu sudah diperhitungkan. Xiaoyan sengaja membiarkan fragmen jiwa itu ada untuk menciptakan boneka dengan insting bertarung sejati. Fragmen jiwa itu kemudian dimurnikan dan disegel, melahirkan boneka logam hitam bernama Raja Utara dengan kekuatan fisik setara Dousheng Bintang 5. Merasa belum puas, Xiaoyan membawa Raja Utara ke kolam petir di alam kosong untuk menyempurnakannya. Di sana, boneka itu mulai melahap petir iblis hitam, energi langka yang biasanya hanya muncul saat penyempurnaan pil tingkat 9. Setiap sambaran petir justru memperkuat tubuh Raja Utara tanpa merusaknya, menandakan potensi menembus bintang 6. Bahkan Xiaoyan dan Little Yi ikut menyerap petir tersebut, mengubah ancaman mematikan menjadi sumber kekuatan baru bagi mereka. Era baru pun dimulai. Suku Naga bersatu kembali dan Xiaoyan memperoleh senjata tempur yang berpotensi mengguncang benua. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di tengah gemuruh kolam petir alam kosong yang mematikan, Xiaoyan berusaha keras menekan gejolak kegembiraan yang terpancar dari matanya. Pada saat yang sama, ia menoleh ke arah bahunya, menatap Little Yi yang mungil. Di dalam hati, ia menyadari sepenuhnya bahwa di tempat ini satu-satunya entitas yang mampu menahan gempuran energi liar dan kekerasan dari Black Demon Lightning tanpa terluka hanyalah roh api tersebut. Melihat hal itu, tetesan kristal di sudut mulut Little Yi tampak semakin padat karena nafsu makannya yang tergugah. Tanpa ragu, roh kecil itu segera mengusap wajahnya dan terbang maju ke tengah kerumunan petir. Sontak, lingkaran api merah muda yang memancarkan kekuatan melahap luar biasa menyebar dari tubuhnya. Sehingga setiap untayan petir hitam yang menyentuh lingkaran api tersebut langsung terperangkap oleh daya hisap yang tak tertahankan, terseret masuk ke dalam tubuh mungil Little Yi untuk dimurnikan. Tak peduli seberapa keras mereka mencoba melarikan diri, sementara itu Little Yi sibuk melahap petir dengan rakus, Xiaoyan tetap duduk bersila di ruang hampa. Tak lama setelah itu, gelombang demi gelombang energi yang sangat murni dan kuat mulai muncul di dalam tubuhnya tanpa peringatan. Melihat hal itu, Xiaoyan segera memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan energi tersebut, mengedarkannya di sepanjang jalur metode Qi mantra api hingga berubah menjadi douqi yang kuat dan menyatu ke setiap bagian tubuhnya. Melalui respons tubuhnya, Xiaoyan bisa merasakan sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya bersorak kegirangan saat energi tersebut berputar. Oleh karena itu, ia menyadari fakta yang mencengangkan bahwa menyerap satu Black Demon Lightning saja sudah sebanding dengan hasil kerja keras latihan selama 1 hari penuh. Sehingga dengan senyum tipis di bibirnya, Xiaoyan kembali memejamkan mata dan meningkatkan kecepatan pemurniannya. Di dalam benaknya, ia bertekad jika mungkin menyerap semua petir di sana, mencapai tingkat lanjutan dari bintang kelima Dousheng bukanlah hal yang mustahil. Tak berselang lama, bagian terdalam kolam petir yang biasanya tenang kini berubah menjadi pemandangan spektakuler sekaligus mengerikan, di mana puluhan ribu petir hitam raksasa bersiul bak ular sanca. Kendati demikian, di tengah lautan petir itu terdapat 2 eksistensi serupa lubang hitam, Xiaoyan dan Raja Utara, yang secara gila-gilaan melahap segala sesuatu di sekitarnya tanpa henti.
Waktu pun berlalu dengan cepat dalam keheningan pelatihan tersebut hingga 1 bulan lamanya. Seiring berjalannya waktu, melihat hal itu, jumlah petir di bagian terdalam kolam mulai menipis secara signifikan akibat nafsu makan kedua entitas tersebut. Namun, hasil dari proses ini sangatlah luar biasa. Tubuh Raja Utara kini telah berubah menjadi warna hitam yang lebih dalam dan pekat, seolah-olah dilapisi oleh baju besi tipis yang memancarkan aura misterius. Dengan kondisi tersebut, kekuatannya kini benar-benar setara dengan elit Dou Sheng bintang 6 sejati yang memiliki pengalaman tempur tinggi. Meskipun demikian, meskipun tubuhnya telah diperkuat hingga batas maksimal sebagai sebuah boneka, Xiaoyan menyadari bahwa Raja Utara tidak lagi bisa berkembang lebih jauh dengan metode ini. Di sisi lain, Xiaoyan dan Little Yi juga mendapatkan manfaat besar. Sebagai hasilnya, kekuatan Xiaoyan telah melonjak dari tahap awal menuju puncak tahap menengah bintang 5 Dou Sheng, bahkan Purifying Demonic Lotus Flame milik Little Yi kini mengandung busur petir hitam yang meningkatkan daya serangnya secara drastis. Namun, setelah sebulan berlalu, tubuh Xiaoyan mulai mengembangkan resistensi terhadap Black Demon Lightning, sehingga peningkatan kekuatannya mulai melambat. Melihat hal itu, Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengakhiri pelatihannya. Lantas ia membuka mata yang kini berkedip dengan kilatan listrik hitam, lalu berdiri dan meregangkan tubuhnya. Sontak suara retakan tulang yang jelas terdengar, menandakan adanya kekuatan agung yang bersembunyi di balik otot-ototnya, layaknya naga besar yang siap bangkit. Xiaoyan merasa sedikit menyesal karena belum berhasil menembus ke tingkat lanjutan, namun ia merasa cukup puas dengan hasilnya. Bergegas, ia memberi isyarat tangan, memanggil Raja Utara, dan Little Yi kembali ke sisinya. Sambil itu, saat memeriksa Raja Utara, ia menyimpulkan bahwa boneka tersebut kini telah menjadi ciptaan yang sempurna dengan pertahanan setebal 10 naga. Mengingat hal tersebut, mengingat waktu yang telah berlalu, Xiaoyan merasa sudah waktunya untuk pergi karena khawatir Cailin dan yang lainnya cemas menunggu. Akan tetapi, tepat saat ia hendak membalikkan tubuh untuk meninggalkan kolam petir, situasi mendadak berubah drastis. Bagian terdalam kolam petir yang tadinya mulai tenang sontak bergejolak hebat. Pada saat yang sama, seluruh sisa kilat hitam di sekitarnya seolah-olah ditarik secara paksa menuju satu wilayah gelap di pusat lautan petir. Melihat hal itu, Xiaoyan terkejut dan segera mengerutkan kening. Karena itulah ia merasakan adanya tekanan luar biasa yang sedang tumbuh di sana, sebuah tekanan yang jauh lebih kuat dan mengerikan daripada Black Demon Lightning biasa. Rasa penasaran lantas mendorong Xiaoyan untuk menyelidiki fenomena tersebut. Tanpa menunda, ia menyimpan Little Yi ke dalam tubuhnya dan menjadikan Raja Utara sebagai perisai di depan saat mereka perlahan bergerak menuju wilayah gelap. Tak lama setelah itu, langkah Xiaoyan terhenti tiba-tiba dengan mata yang membelalak penuh keterkejutan. Di tengah kegelapan lautan petir, ia melihat seekor naga raksasa yang seolah-olah terbuat dari emas murni sedang bercokol dengan megahnya. Mendengar hal itu, getaran energi yang dipancarkan, Xiaoyan seketika menyadari identitas makhluk tersebut. Dengan jelas itu adalah 9 petir emas misterius, fenomena legendaris yang hanya dapat ditarik oleh penyempurnaan pil emas tingkat 9 tertinggi. Jika seseorang mencoba membuat peringkat energi alam seperti api surgawi, maka 9 petir emas misterius dipastikan akan menduduki kasta tertinggi yang setara dengan Purifying Demonic Lotus Flame atau bahkan Nihility Devouring Flame. Keberadaan legendaris ini pada umumnya hanya akan menampakkan diri setelah seseorang berhasil menyempurnakan pil emas tingkat 9, sebuah pencapaian yang sanggup menggetarkan pilar-pilar bumi dan membuat para elit Dou Sheng sekalipun tampak tidak berarti di bawah kekuatan pemusnahannya. Melihat hal itu, Xiaoyan merasa sangat terpaku karena ia menyadari bahwa selama ribuan tahun, pil obat ilahi setingkat itu tidak pernah lagi muncul di benua Dou Qi. Di sisi lain, meskipun ia merupakan salah satu dari 3 alkemis terbaik saat ini, Xiaoyan mengakui bahwa dirinya belum pernah mencoba menyentuh level pembuatan pil misterius apalagi pil emas, sehingga keberadaan naga petir emas ini adalah sesuatu yang selama ini hanya ia temui dalam catatan buku kuno yang usang. Tak lama setelah itu, napas Xiaoyan mendadak menjadi berat dan sesak saat matanya menangkap sosok naga petir emas raksasa yang tengah tertidur di kedalaman paling gelap dari laut petir.
Seluruh tubuh naga itu secara terus-menerus memercikkan busur listrik emas yang memancarkan energi pemusnahan murni, hingga menyebabkan ruang hampa di sekitarnya tampak sangat terdistorsi seolah tidak mampu menahan beban energinya. Di kejauhan, ribuan baut Black Demon Lightning berdiri membeku sejauh 10.000 kaki, seolah-olah mereka adalah rakyat jelata yang sedang bersujud menyembah Raja Agung mereka. Sontak dalam kesunyian yang mencekam itu, Xiaoyan tanpa sengaja menelan ludah, dan tanpa diduga, suara kecil itu rupanya cukup untuk memicu amukan para petir hitam di sekitarnya yang langsung menyerbu bak ribuan ular piton murka. Melihat hal itu, Xiaoyan segera bergegas membalikkan tubuh untuk melarikan diri karena ia menyadari sepenuhnya bahwa aura naga emas tersebut kemungkinan besar setara dengan elit Dousheng bintang 7, sebuah level kekuatan yang berada jauh di luar jangkauan kemampuannya. Namun gerakan mundur Xiaoyan justru memicu kegaduhan masif di seluruh kolam petir, sehingga ribuan petir hitam mengepungnya dari segala arah hingga ia merasa kulit kepalanya mati rasa. Bergegas, ia memanggil Raja Utara dan Little Yi untuk menjaga sisi atas dan bawah tubuhnya dari gempuran energi liar tersebut. Xiaoyan melihat sang naga emas mulai membuka matanya yang dingin tanpa emosi, yang sontak menyebabkan ia memacu sayap tulangnya dengan kekuatan penuh hingga tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang kabur. Sontak, naga emas yang telah terbangun itu melebarkan mulut besarnya dan memuntahkan pilar petir emas setinggi 1.000 kaki yang melesat secepat cahaya, lantas menyusul Xiaoyan dalam hitungan detik. Melihat hal itu, Xiaoyan tidak punya pilihan selain berbalik dengan tegas dan mengerahkan seluruh douchinya untuk membentuk pertahanan maksimal dengan Raja Utara sebagai tameng utama di depannya. Kendati demikian, benturan dahsyat yang terjadi tetap melempar tubuh Xiaoyan dan bonekanya hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Meskipun begitu, meskipun Raja Utara memiliki kemampuan menyerap petir, energi emas tersebut sangatlah merusak hingga membuat permukaan kulit logam boneka itu mulai retak dan membentuk celah-celah samar yang mengerikan. Di sisi lain, berkat Little Yi yang bertindak cepat, melahap dan memurnikan sisa energi emas yang merambat, Xiaoyan justru mendapatkan berkah tersembunyi berupa aliran douchi murni yang sangat masif mengalir ke dalam tulang dan meridiannya. Tak lama setelah itu, Xiaoyan merasakan guncangan hebat di dalam tubuhnya saat kekuatannya melonjak pesat mencapai tingkat lanjutan bintang 5 Dousheng, sebuah kemajuan instan yang setara dengan setengah tahun latihan keras. Namun, melihat kondisi Raja Utara yang berada di ambang kehancuran, ia segera melambaikan tangan untuk menyimpannya kembali ke dalam cincin penyimpanan dan pada saat yang sama membiarkan Little Yi menghisap sisa-sisa petir emas yang masih membungkus atmosfer di sekitarnya. Sehingga setelah situasi sedikit mereda, Xiaoyan berniat untuk segera pergi meninggalkan tempat terkutuk itu. Kendati demikian, langkahnya tiba-tiba terhenti saat sebuah raungan naga yang penuh penderitaan hebat mengguncang seluruh lautan petir, di mana tubuh besar naga emas itu mulai meledakkan busur listrik yang tidak terkendali. Xiaoyan menyadari bahwa sang naga emas sebenarnya sedang mencoba mengumpulkan roh untuk membentuk kecerdasan sejati agar bisa menjadi makhluk hidup yang utuh. Melihat hal itu, Xiaoyan paham bahwa dalam proses pembentukan roh yang menyakitkan ini, 9 petir emas misterius akan memasuki kondisi yang sangat lemah dan rentan, sehingga meskipun menyadari risiko kematian yang mengintai, jantung Xiaoyan mulai berdebar kencang saat ia mempertimbangkan sebuah rencana gila untuk menangkap energi legendaris tersebut selagi kesempatan terbuka lebar. Dari fenomena yang terjadi, siapapun akan mendapatkan pemahaman yang mengerikan tentang betapa destruktifnya raga 9 petir emas misterius tersebut. Namun, Xiaoyan menyadari bahwa segala sesuatu yang mampu memberikan lonjakan kekuatan besar selalu mengandung risiko yang sebanding. Melihat hal itu, ia mulai menimbang bahwa meskipun energi naga emas ini tidak cukup untuk membawanya menerobos ke bintang ke-6 Dousheng, setidaknya memilikinya di tangan berarti ia memiliki senjata pembunuh yang sanggup mengancam lawan di level bintang 7. Godaan untuk memiliki kartu truf sehebat itu menyebabkan hati Xiaoyan yang biasanya tenang menjadi berdebar kencang. Meskipun demikian, ia tahu kematian mengintainya
di setiap busur listrik emas tersebut. Baginya, memiliki senjata tambahan setara dengan memiliki nyawa cadangan di dunia yang penuh dengan musuh tingkat tinggi ini. Sehingga setelah menarik napas panjang untuk meredam kegembiraannya, Xiaoyan memutuskan akan bertindak hanya jika menemukan celah saat naga itu melemah. Sementara itu, ia tidak akan ragu untuk mundur jika penaklukan tetap terasa mustahil. Sontak, kondisi di pusat lautan petir memburuk saat 9 petir emas misterius mulai memancarkan raungan yang menyedihkan dan menyayat hati. Melihat hal itu, seluruh Black Demon Lightning di sekitarnya seketika berhenti mengejar Xiaoyan dan justru memilih untuk melarikan diri hingga jarak 10.000 kaki karena naluri mereka merasakan saat-saat paling kritis bagi raja mereka. Tak lama setelah itu, kilatan petir emas yang membawa kekuatan pembalasan meledak hebat di permukaan tubuh naga sehingga busur listrik bergoyang liar seolah-olah sedang menghakimi raga raksasa tersebut. Namun, di tengah siksaan itu, setitik spiritualitas mulai muncul secara perlahan di dalam mata naga yang semula dingin, lantas memberinya sedikit percikan kehidupan yang membuatnya tidak lagi tampak seperti patung mati. Xiaoyan menyaksikan perubahan itu sambil menjilat bibirnya yang kering, merasakan keterkejutan yang mendalam melihat naga tersebut harus menanggung penderitaan luar biasa demi membentuk sebuah roh. Ia teringat pada pohon kuno Bodhisattva yang meski sangat kuat, pada akhirnya tetap gagal membentuk roh karena kekuatan alaminya yang terlalu masif memicu pembalasan alam yang tak terelakkan. Kendati demikian, pembalasan di dalam tubuh naga emas justru menjadi semakin intens hingga ledakan-ledakan yang menyerupai guntur besar terus bergema, bahkan menyebabkan kulit kepala Xiaoyan terasa mati rasa hanya dengan mendengarnya. Melihat hal itu, spiritualitas yang baru saja terkumpul di mata naga mendadak tersebar kembali, sehingga membuat Xiaoyan berpikir bahwa makhluk besar ini kemungkinan besar akan menemui kegagalan yang tragis. Di sisi lain, ribuan Black Demon Lightning yang merasakan keputusasaan raja mereka mulai mengeluarkan suara kesedihan yang misterius di seluruh lautan petir. Tanpa diduga, mereka berkumpul menjadi satu dan menerkam ke arah naga emas, lantas mengubah diri mereka menjadi percikan listrik hitam kecil untuk menahan ledakan pembalasan dari dalam tubuh sang raja. Tak lama setelah itu, tubuh emas yang semula sangat cerah mulai meredup secara drastis saat kekuatannya tersedot untuk menopang pembentukan roh. Namun, riak pemusnahan yang menyebar tetap semakin tidak terkendali, hingga akhirnya membuat Xiaoyan yang berada di kejauhan merasa ketakutan jika ledakan itu benar-benar pecah. Melihat hal itu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan iba, menyadari bahwa naga tersebut sudah berada di titik nadir dan tidak lagi mampu menahan serangan balasan yang meningkat berkali-kali lipat. Naga raksasa itu akhirnya terkulai lemas, pasrah sepenuhnya pada nasibnya saat tubuh emasnya mulai memudar dan menjadi ilusi. Sontak suara rengekan penderitaan dari petir-petir hitam di sekelilingnya menambah suasana tragis di kedalaman kolam tersebut. Melihat hal itu, Xiaoyan merasa ancaman bahaya telah menghilang, sehingga ia melangkah menembus ruang kosong dan mendarat tepat di depan kepala naga emas yang kini menatapnya dengan pandangan yang sangat redup. Meskipun beberapa petir hitam mencoba menyerang, pada akhirnya keberadaan Little Yi di bahu Xiaoyan membuat mereka ketakutan dan berhenti seketika. Tak lama setelah itu, Xiaoyan menawarkan bantuan untuk membantu pembentukan roh sang naga dengan syarat naga itu harus memberikan kekuatannya yang berlebih. Mendengar hal itu, naga emas tersebut tampak memahami tawaran Xiaoyan. Dengan demikian, Xiaoyan dengan lembut menekan sisik naga tersebut dan menggunakan api merah muda untuk menarik keluar pilar cahaya emas raksasa yang merupakan inti kekuatan destruktif sang naga. Proses ekstraksi ini berjalan sangat lancar karena sang naga sudah terlalu lelah dan memang bersedia melepaskan kekuatannya demi mendapatkan kecerdasan sejati. Bergegas, Xiaoyan menyegel energi emas yang sangat liar itu ke dalam jaring api, kemudian mengubahnya menjadi miniatur naga petir yang langsung dimasukkan ke dalam tubuh Little Yi untuk dimurnikan. Hanya raga roh api Little Yi yang mampu menahan energi pemusnah tersebut tanpa meledak. Setelah itu, Xiaoyan kembali fokus pada naga emas yang kini menyusut hingga ukuran 100 kaki. Dengan segel tangan yang cepat, ia menanamkan benih spiritual ke dalam raga naga tersebut, hingga akhirnya spiritualitas di mata naga itu bangkit sepenuhnya tanpa ada lagi gangguan pembalasan alam.
Xiaoyan tersenyum puas dan menepuk kepala naga kecil itu, sekaligus memberitahunya bahwa kini ia adalah satu-satunya 9 petir emas misterius di dunia yang memiliki kecerdasan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan berbalik dan melesat pergi dari kolam petir seperti seberkas cahaya terang. Sementara itu, naga emas kecil yang baru lahir tersebut terus menatap punggung Xiaoyan, merekam sosok penyelamatnya dengan ingatan yang tidak akan pernah ia lupakan selamanya.